Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video ini saya akan memberikan pencerahan bagaimana password di setting atau di setel atau dirancang oleh para programmer dari suatu aplikasi tertentu, entah itu di operating system Windows, Android, atau yang lainnya. Nah, pada video-video sebelumnya memang sudah saya berikan beberapa sampling, namun pada video kali ini akan lebih mengerucut. Memang di ilmu programming itu lebih mudah kalau dengan bahasa pemrograman, tetapi karena ini sifatnya pencerahan, saya akan mensimulasikannya dalam aplikasi Microsoft Excel. Itu aplikasi sejuta umat. Kenapa? Karena hampir semua orang pasti menggunakan Microsoft Excel. Mayoritas di semua komputer boleh dikatakan 95% ada Microsoft Excel-nya. Nah, mari kita ikuti bersama-sama. Ya, ini yang tertayang pada video saya sebelumnya, ya. Nah, sekarang kita akan kupas. Jadi pada video yang sudah pernah saya sampaikan, itu antara entry data terletak sebelah kiri dan outputnya di sebelah kanan. Jadi kita ngetik huruf apapun. Pada video yang lalu kan kita membuatnya dalam 6 sel, yaitu dari A1, A2, A2, B2, C2, D2, E2, dan F2. Ya. Misalnya kita ketikkan di sini, ya. Nah, ini otomatis muncul di sel H2, I2, J2, K2, L2, dan M2. Dimana kita tahu bahwa yang ada di sel H2 sampai M2 itu sebuah rumus yang tertayang di formulator di atas sini. Ya. Walaupun pada video ini, video yang lalu ya maksud saya, itu dia yang kita ketik di sini itu terpantau, termonitor di sel yang sudah saya kasih nama yang namanya hasil. Ini yang sudah kita buat, ya, macam itu. Lalu sekarang dengan cara yang sama, bagaimana supaya lebih menarik? Nah, caranya begini, Anda tidak perlu membuat dari awal, ya. Kita tidak perlu membuat dari awal. Kita cukup ini cara pertama, ya. Nanti ada cara kedua dan seterusnya. Ini kita drag saja ke suatu sel lain, ya. Nah, macam ini. Walaupun dia munculnya ada error, ya, tapi kita ignore error aja. Kita cek terlebih dulu, ya. Jadi kalau ini kita hapus, ini harusnya hilang. Nah, udah betul, ya. Nah, sekarang kita buat lagi. Kita ketikkan, karena untuk cek, ya, saya ketik A, B, C, D, E, F misalnya. Maka di sebelah kanan tadi, yaitu di suatu name box hasil, harusnya juga munculnya A, B, C, D, E, F. Ini sudah betul, ya. Oke, berarti aman. Nah, langkah selanjutnya supaya ini tidak mengganggu, ini kan tidak ada gunanya, kita hapus saja. Demikian juga yang ini. Nah, ini yang ada di sini ini secara formal bisa kita pindah di atasnya di sini.
Ya, kita pindah di situ. Kita cek kalau ini kita hapus, maka dia akan dihapus juga. Oke, berarti sudah aman. Ya, jadi bayangkan saja bahwa kita mengetikkan password kan di sel, sekarang berada di sel H5, I5, J5, K5, L5, dan M5. Artinya yang Anda ketik di sel H5 diproyeksikan ke H6, I5 diproyeksikan ke I5, J5 diproyeksikan ke J6, K5 diproyeksikan ke K6, L5 diproyeksikan ke L6, dan M5 diproyeksikan ke M6. Itu semacam itu. Agar menyerupai realitanya, sebetulnya kita bisa menyembunyikan sel ini, tapi kalau disembunyikan kan nggak kelihatan. Ini kita sempitkan sesempit-sempitnya, ya, sekian. Kita coba. Sekarang kita ketik A, 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 A. Nah, terkesan bahwa real, ya. Nah, kan kita lihat yang ada di pantauan, yaitu di input namanya hasil. Tadi saya ketik huruf A sebanyak 6 kali, apakah benar? Nah, ini benar. Semacam itu. Ya. Nah, maka ini tadi kan di sel H5 yang ini saya sempitkan semacam ini. Ya. Sebetulnya ini semakin sempit semakin bagus. Nah, di sini. Ini kalau kita hapus, hilang dia. Ya. Sekarang kita coba. Nah, di sini nih. Jadi permainan kita letaknya di tempat yang saya kasih warna atau saya kasih border, ya. Dikasih border. Walaupun border ini juga boleh kita kasih sedikit sentuhan warna, ya, misalnya saya kasih warna merah, kemudian kita kasih double di sini, semacam ini. Ya, nah ini semakin asik ini kita. Ya, jadi fokus perhatian kita di sini. Nah, ini. Sehingga konsentrasi kita di sini. Coba ya kita buat passwordnya apapun, yang jelas ini 6 ketuk. Ya, 6 ketuk, termasuk angka. Misalnya saya ketik 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, semacam itu. Nah, supaya menarik, sebetulnya kita bisa kasih tambahan komentar. Kalau yang kita ketikkan itu sesuai dengan apa yang menjadi kuncinya, dia akan bilang password benar. Kalau tidak, dia akan bilang password salah di bawah di sini. Tentang hal itu tentu akan saya kupas di video selanjutnya saja, supaya Anda fokus ke sini dulu. Jadi untuk video berikutnya nanti ada komentar password Anda benar atau password Anda salah, begitu. Namun demikian, silahkan inspirasi yang saya berikan ini dicoba terlebih dahulu, ya, sampai Anda betul-betul bisa memahaminya. Pada saat Anda paham itulah Anda disebut kompeten, begitu, ya. Sepakat, ya. Nah, kalau video ini inspiratif, kalau Anda terinspirasi dengan video ini, silahkan di like and share, supaya banyak juga teman relasi Anda terinspirasi juga. Sehingga dengan demikian mereka pun akan menjadi kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam, saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat,
semangat dan bahagia. Sampai jumpa.